Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Tokyo Revenger dimulai dari manga chapter 61 sampai chapter 70. Video ini adalah full content spoiler. Bagi yang tidak suka dengan spoiler bisa close video ini, dan bagi yang suka dengan spoiler bisa melanjutkan menonton video ini sampai selesai. Daripada berbasa-basi, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Terlihat semua orang kaget atas apa yang dilakukan oleh Baji. Baji menusuk dirinya sendiri agar Kasutora tidak disalahkan oleh Miki, dan juga agar Miki tidak mempunyai alasan untuk membunuh Kasutora. Di sana Baji menceritakan tentang kenang-kenangannya bersama dengan pendiri Toman, yaitu Miki, Pancin, Draken, Mitsuya, Kasutora, dan juga dirinya. Baji juga mengatakan kepada Takemichi bahwa dirinya sangat mirip dengan Shinjiro, di mana Shinjiro ini adalah kakaknya Miki yang dibunuh oleh Kasutora. Baji juga meminta tolong kepada Takemichi untuk menjaga Miki dan juga Toman. Baji pun mengembuskan nafas terakhirnya di pangkuan wakil ketua Toman, yaitu Chifuyu. Kematian Baji tidak menghentikan emosi Miki. Miki terus mengajar Kasutora dan berencana untuk benar-benar membunuhnya. Takemichi pun berusaha untuk menghentikan amukan Miki. Walaupun dia mendapatkan pukulan dan juga tendangan dari Miki, dia tetap berdiri dan menghentikan Miki. Pada akhirnya, Miki pun bisa ditenangkan. Di sana, Kasutora akan bertanggung jawab atas kematian Baji ke kepolisian, serta meminta maaf kepada Miki. Pertempuran Toman melawan Valhalla, di mana Toman hanya memiliki 150 anggota, sedangkan Valhalla memiliki 300 anggota. Pertempuran itu dimenangkan oleh Toman, dan pertempuran itu juga menewaskan satu orang, yaitu Baji, mantan pemimpin kelompok 1 Toman. Kemudian pertempuran itu dikenal dengan nama Halloween Berdarah. Beberapa hari kemudian, terlihat Chifuyu yang mendatangi makam Baji. Di lain tempat, terlihat Draken dan Takemichi mengunjungi Kasutora. Kasutora mengatakan bahwa dia akan mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. Draken mengatakan kepada Kasutora untuk jangan mati. Dan Draken membawa pesan dari Miki untuk Kasutora. Sekarang dan selamanya Kasutora adalah keluarga Toman. Dan Miki memaafkan semua yang dilakukan oleh Kasutora. Setelah mengunjungi Kasutora, Draken mengajak Takemichi untuk mampir ke rumahnya. Di perjalanan, Draken berkata bahwa Takemichi harus hadir di pertemuan Toman selanjutnya. Tibalah Takemichi di rumah Draken. Takemichi pun kaget karena selama ini Draken tinggal di rumah pelacur. Draken mengatakan bahwa semua orang di sini adalah keluarganya, dan mengatakan kepada Takemichi bahwa dia adalah orang kedua yang diajak ke rumahnya selain Miki. Draken juga mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin membunuh Kasutora, dan berterima kasih kepada Takemichi karena sudah menghentikan Miki saat akan membunuh Kasutora. Di kamar Draken, Takemichi menemukan foto Emma, di mana Takemichi berpikir bahwa Draken sangat menyukai Emma. Takemichi pun pulang dari rumah Draken. Di perjalanan, Takemichi bertemu dengan Emma. Saat akan memanggilnya, tiba-tiba Emma memeluk seseorang. Orang itu adalah Miki. Takemichi pun kaget, serta berpikir Draken dan Miki akan berkelahi. Ternyata ada orang lain yang melihat Emma berpelukan dengan Miki, yaitu Hinata dan juga adiknya. Akhirnya, mereka bertiga pun memutuskan untuk membuntuti Miki dan juga Emma. Ternyata Emma dan Miki pergi ke sebuah kafe. Di sana mereka sangat mesra. Tiba-tiba muncullah Draken. Di sana Takemichi yang panik karena kemunculan dari Draken. Draken mengatakan bahwa Emma adalah saudara tiri dari Miki. Dan juga Draken memberikan sebuah boneka kepada Emma serta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Emma. Beberapa hari kemudian Takemichi pergi ke sekolah Mitsuya. Di depan sekolah dia bertemu dengan Peian. Peian ini sekarang anggota kelompok 2 di bawah kepemimpinan Mitsuya, di mana sebelumnya Peian adalah wakil ketua kelompok 3. Kalian bisa menonton video sebelumnya agar tahu kenapa Peian bisa dipindahkan ke kelompok 2. Peian pun menunjukkan jalan kepada Takemichi untuk bertemu dengan Mitsuya. Ternyata Mitsuya adalah ketua klub menjahit di sekolahnya, dan dia sedang membuat
Taufoku atau pakaian geng untuk Takemichi. Tibalah hari pertemuan semua anggota Toman. Terlihat Takemichi sudah mempunyai Taufokunya sendiri. Semua orang kaget melihat penampilan Takemichi yang sudah mempunyai Taufoku. Muncullah Mike. Bukan hanya Mike yang muncul, tapi Hanazuji dan juga Shifuyu muncul di sebelahnya. Semua orang kaget dengan kemunculan Hanazuji. Hanazuji mengatakan kalau Valhalla sekarang berada di bawah kendali Toman. Semua orang teriak atas apa yang diucapkan oleh Hanazuji. Hanazuji juga mengatakan bahwa orang yang sudah membuat Valhalla bergabung dengan Toman adalah Kisaki Teta. Dan semua orang pun bersorak untuk Kisaki Teta. Berbeda dengan orang lain, di sini Takemichi berpikir ada yang salah dengan semua ini. Takemichi pun teringat perkataan Baji sebelumnya, di mana Kisaki adalah musuh Toman. Dan sekarang Toman sudah dikendalikan oleh Kisaki. Karena sekarang ketua kelompok 1 posisinya kosong, Mike pun menyuruh Shifuyu untuk menunjuk orang yang bisa menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Baji. Dan Shifuyu pun menunjuk Takemichi untuk menjadi ketua kelompok 1 Toman. Karena Shifuyu sangat percaya kepada Takemichi. Takemichi pun menerima dan sekarang Takemichi menjadi ketua kelompok 1 Toman. Beberapa hari kemudian, saat sedang berjalan dan berpikir situasi Toman sekarang yang sangat buruk, tiba-tiba dia sudah berada di sebuah toko DVD. Tanpa disadari, Takemichi sekarang berada di masa depan. Di sana, penampilan Takemichi sangatlah berbeda. Terlihat lebih mewah daripada sebelumnya. Karena panik, Takemichi pun keluar. Di luar, dia sudah ditunggu oleh Yamagashi. Yamagashi adalah teman SMP Takemichi. Di perjalanan, Takemichi bertanya, kita akan pergi kemana? Di sana, Yamagashi mengatakan bahwa kita akan pergi ke rumahmu, yaitu rumahnya Takemichi. Saat akan menghubungi Naoto, ternyata di masa depan, Takemichi tidak menyimpan nomor telepon dari Naoto. Sampailah Takemichi di rumahnya. Di sana dia sudah disambut oleh Shifuyu dan anggota geng lainnya. Shifuyu mengatakan bahwa sekarang akan diadakan rapat pengurus. Dan di masa depan ini Takemichi adalah pengurus Toman. Alur cerita Tokyo Revenger sesuai dengan manga akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasinya. Dan terima kasih sudah mau menonton video ini sampai selesai.